lagi, masih di bab yang sama, jadi jangan bosan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang melibatkan turunan pertama fungsi trigonometri. Ada 3 garis besar yang akan kita bahas, dan contoh-contoh masalah yang melibatkan turunan pertama fungsi trigonometri. Yang pertama, persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Yang kedua, fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian yang ketiga, nilai stasioner. Nah, hari ini saya akan jelaskan sama kalian tentang persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Nah, sekarang pembahasan kita adalah persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Nah, di gambar ini ada ada kurva FY sama dengan Fx, kemudian ada garis FG. Ini titiknya, perhatikan titik F dan titik G, dimana koordinat dari titik F adalah x, fx, dibaca dari bawah sini ke atas yang bertemu di titik F, kemudian x, h, fx tambah h itu bertemu di titik G ini. Nah, ada lagi satu titik H, ini titik H dari hasil proyeksi dari garis G ke bawah tegak lurus, maka hasilnya akan menjadi ini. Di sini ada fx, h, fx. Ini ya titik itu, saya tidak tulis fx. Nah, seperti itu. Jadi dari bentuk tersebut, dari gambar ini kita bisa menemukan, kita akan mencari gradien atau kemiringan dari kurva ini dengan menggunakan bantuan dari garis FG. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan titik yang menjadi gradien, yaitu delta G per delta F. Ini ya, berawal dari huruf ini. Kemudian delta G itu artinya G ke H. Ini G ke H. Oke, berarti kita akan kurangkan titik-titik yang ada di sini. Ini sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai X, ini sebagai Y. Jadi X kurang X, Y kurang Y. Oke, paham? Nah, berarti delta G itu akan menjadi ini kan fx tambahannya sudah sama, Y sama X kurang X sudah habis, berarti sisa X tambah H dikurang dengan FG, Y di G nya berarti Y yang ada di H, berarti sisa Fx per titik ini lagi biru, F dikurang H. Oke, bukan H ya, H kurang F, kebalikan. Kalau delta F berarti akan menjadi X kurang X, Fx tambah H dikurang dengan F, Fx tambah H dikurang dengan Fx. Nah, Fx nya kan sudah sama, Y nya berarti tidak kita kurangkan lagi, jadi hasilnya ini berantakan. Ini sorry, maaf, ini bukan F, ini nih yang kecil ini. Aduh, apakah kalian lihat, ini sudah bukan F lagi, tidak punya F, berarti X saja, dan ini juga. Jadi kita kurangkan akan menghasilkan X kurang H, X tambah H dikurang X. Nah, kalau yang ini kan bukan fungsi, berarti kita bisa coret X kurang X kan 0, berarti hasilnya H. Jadi kesimpulannya Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, kalau kita menggunakan, kalau H-nya itu mendekati 0, maka titik G akan mendekati F sepanjang fungsi tersebut, dan tali busurnya atau garis yang tadi ini FG itu akan mendekati suatu garis singgung di titik F. Jadi dengan ini, semua kalian paham, dengan ini kita bisa membuat dia menjadi limit H mendekati 0 sesuai konsep limit Fx tambah H kurang Fx
per H. Nah, kalau di konsep limit ini sama saja dengan bentuk seperti ini, sama saja dengan sebuah turunan dengan menggunakan fungsi konsep limit turunan pertama. Artinya gradien sebuah garis tersebut, gradien garis singgung sebuah kurva itu sama saja dengan turunan pertamanya, turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, ini kita langsung saja ke contoh soal. Misalnya diketahui persamaan kurva y sama dengan fx sama dengan sin 2x. Ini sudah saya maksudkan tadi, y nya itu adalah sebuah fungsi fx dan y adalah sin 2x. Maka tentukan gradien garis singgung kurva di x sama dengan phi per 3. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Jadi karena kita sudah tetapkan tadi kalau persamaan kurva, sebuah kurva itu sama saja dengan gradiennya, maksud saya gradiennya adalah sama dengan sebuah turunan pertama dari kurva tersebut. Jadi karena kita sudah punya y sama dengan fe satu ini sama saja artinya sama dengan sin 2x, maka kita perlu mencari turunan pertamanya langsung saja supaya kita temukan gradiennya. Turunan pertama dari sebuah sin 2x adalah 2 nya kita turunkan dulu, berarti 2x nya kita turunkan hasilnya 2, kemudian sin kita turunkan akan menghasilkan cos x. Cos x nya tetap sama, tetap 2x. Oke, jadi seperti inilah turunan pertamanya atau gradien garis singgungnya. Nah, karena dia meminta kita di kurva di titik x sama dengan pi per 3, maka kita bisa rubah. Nah, ini kan tadi sama saja dengan f aksen x, ya kan? Penulisannya saja yang beda. Jadi sekarang saya akan tuliskan f aksen pi per 3. X nya saya rubah menjadi pi per 3, berarti hasilnya akan menjadi cos 2 pi per 3. Oke, pi per 3 itu berapa? 180 per 3 berarti 60. 60 karena ke 60 kita kali 2 berarti 2 cos 120. Bisa dipahami? Karena di sini 60 pi per 3 itu 60. Maka setelah itu kita akan mencari 2 tidak, saya akan mencari dulu cos 120 itu berapa. Ingat kembali materi kelas 11 kalau 120 itu ada di kuadran 2 di sini. Nah, 180 kita kurangkan dengan berapa sehingga menghasilkan 120? 60 dan cos itu ada di kuadran 2, berarti dia adalah minus. Dia akan menjadi minus karena yang positif di sini cuma sin, maka cos sudah pasti adalah positif. Berarti berapa nilai kosakan dari 60? Kosakan 60 cos 60 berapa anak-anak? Kan sin 60 itu 1/3, berarti cos 60 sama dengan kebalikannya 1/2. Jadi 2 kali minus 1/2. Minusnya dari sini kuadran, letak kuadran, jadi hasilnya adalah minus 1. Bisa dipahami? Semoga. Kemudian persamaan garis singgung dan garis normal kurva dari kurva ini namanya di titik berabsis pi per 4. Titik berabsis itu maksudnya x, jadi nilai x nya adalah pi per 4. Jadi yang pertama-tama kita cari dulu adalah ya gradiennya. Gradien di sini kan gimana ya kan? Ini pertanyaannya, tentukan garis singgung, persamaan garis singgung, bukan gradiennya. Nah, di mana gradien itu membantu kita, bukan, adalah komponen dari sebuah persamaan garis. Jadi yang pertama kita cari dulu, kita tentukan gradien, berarti seperti biasa gradien adalah turunan pertama dari fx tersebut. Nah, sekan x berarti diturunkan akan menghasilkan sekan x kali tan. Kalau kalian tidak ingat silahkan cek lagi, kembali ke awal, ada di situ rumus penting yang sudah saya tuliskan. Nah, turunan dari tan x berarti sekan pangkat 2x. Nah, kita simpan dulu. Nah, sekarang saya mau cari semua
nilai Y ketika titik tersebut berabsis V per 4. Nah ini, yang ini juga kita perlu cari karena belum tahu nilai Y nya berapa ya kan. Nah Y itu maksudnya fx nya, jadi f V per 4 berapa kalau normal ya, belum diturunkan, belum mencari gradien. Jadi berapa? Berarti sekan V per 4 ditambah tan V per 4. Sekan V per 4 berarti sekan 45 ya. V per 4 sama dengan 180 per 4 sama dengan 45 derajat. Nah kalau sekan kan kebalikan dari cos, sepercos. Cos itu 1/2 akar 2, berarti kalau sekan berarti akar 2 saja, karena akar 2 per ya cocok. Nah kemudian ditambahkan dengan berapa tan 45 itu 1/2 akar 2 bagi 1/2 akar 2 hasilnya 1. Berarti ini dia titik Y untuk sebelum diturunkan. Nah setelah diturunkan kita akan mencari juga f aksen V per 4. Berarti sekan sekan V per 4 dikali tan V per 4 ditambah sekan pangkat 2 V per 4. Tulisan Anda cantik. Sekan ya. Kemudian berapa tadi? Sekan V per 2 akar 2 ya. Dikali dulu. Kali tan berarti kali 1. Ditambah akar 2 lagi berpangkat 2. Nah hasilnya ini akar 2 ditambah akar 2 berpangkat 2, hasilnya 2. Nah ini dia sudah kita temukan. Kemudian setelah itu kita akan bentuk persamaan garisnya. Persamaan garis singgung kurva A berarti Y sama dengan, kalau tidak salah tidak mod, berarti persamaan garis rumusnya adalah Y kurang apa bagus B sama dengan M kali X kurang A. Nah A, B itu apa? Itu adalah A, B itu yang ini A sebagai A, absis. Kemudian B itu kita jadi ya, hasilnya ini. Berarti Y dikurang akar 2 kurang 1. Kenapa kurang? Karena kita kali masukkan tanda kurangnya. Kemudian M nya gradiennya adalah akar 2 tambah 2 dikali dengan berapa? X kurang A berapa tadi? V per 4. Nah ini dia persamaan garis. Agak rumit ya, iya, karena bentuknya memang banyak akarnya, tapi intinya itu berasal dari rumus yang sama dengan persamaan garis singgung di bukan trigonometri, maksudnya dengan garis singgung yang normal begitu tulisannya. Kemudian sekarang kita akan mencari garis normal dari sebuah kurva. Belum saya jelaskan di awal bahwa garis normal itu berarti garis yang tegak lurus. Nah tadi di grafik ya, grafik gini ya kan, ini kurvanya, ini garis singgungnya, maka garis normalnya adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Berarti kita bisa menentukan, kita bisa sebutkan bahwa gradien dari garis normal tersebut itu tegak lurus dengan garis singgung dari kurva tersebut. Maka kita hanya perlu membolak-balikkan gradiennya begitu. Jadi karena gradien persamaan garis kurva tadi itu yang mana tadi, yang ini ya kan, maka kita bisa gunakan kebalikan, yaitu 1 per minus 1 per akar 2 tambah 2. Pernah dulu dijelaskan kalau misalnya gradiennya itu awalnya adalah akar 2 misalnya normal, maka nanti setelah kita tegak luruskan atau maka hasilnya akan menjadi minus 1/2 begitu, berkebalikan dan ditambahkan minus, gampangnya seperti itu. Jadi 1 per minus gradien kita sekarang menjadi minus 1 per akar 2 tambah 2. Nah sekarang setelah itu kita rasionalkan, akar 2
tambah 2 per akar 2 tambah 2. Kalau kalian tidak paham silahkan diulangi pelajaran kelas satunya, ini dikali ke depan, berarti akar 2 tambah 2 per akar 2 saja tambah 4, berarti ini akan menghasilkan akar 2 tambah 2 per berapa, 4 ya. Setelah itu ini akan menjadi, oh ya maaf, kalau merasionalkan kita harus kurang berbalik tanda. Ini hapus saja ya, kalian sudah paham pasti. Jadi otomatis dia akan menghasilkan kurang, nah ini akan menjadi minus. Ini pun akar 2 minus, ini kan 4 tadi, nah hasilnya ini menjadi minus 2. Ini saya hapus dulu pala, hasilnya menjadi 2 per minus 2. Jadi kesimpulannya 1 per 2 minus dikali akar 2 kurang 2. Ini saya keluarkan, saya pisahkan jadi minus seperti apa tadi, sampai mana. Jadi setelah itu maaf ya berantakan, belum Pak memang bisa rapi sampai sekarang. Kembali lagi ke rumus, kalau Y bersama sebuah persamaan garis bisa kita temukan dengan menggunakan rumus Y kurang A B sama dengan M kali X kurang A. Nah sekarang A, B nya kita rubah lagi, bukan masih yang sama A, B nya, tapi yang beda adalah gradiennya dan bertegak lurus, berarti Y dikurang masih sama angka yang di atas, yaitu nggak usah dikasih tanda kurung ya, langsung saja akar 2 kurang 1 sama dengan M nya minus 1/2 kali akar 2 kurang 2 dikali X kurang pi per 4. Ini sudah tidak bisa disambung-sambung lagi sebenarnya, karena tidak bisa kita operasikan, ada yang punya akar, ada yang tidak, kemudian tidak bisa dikali masuk. Jadi persamaannya hanya sampai sekedar ini, sampai kita tentukan saja di rumus persamaan garis. Semoga kalian paham ya. Nah, kemudian ini ada contoh soal beberapa, ada 5 nomor, dan insya Allah saya akan menjelaskan sama kalian, semoga ini mudah menurut kalian ya. Jadi silakan kita akan jelaskan satu-satu saya. Yang pertama, Y sama dengan cos 2X di titik pi per 6, per 2. Jadi titiknya itu X, Y nya itu adalah ini, absisnya adalah X yang ini, kemudian nilai Y nya adalah 1/2. Jadi kita tidak perlu lagi mencari nilainya ketika nilai Y ini sudah ada 1/2 tadi. Sekarang kita sisa menurunkan, karena dia butuh banyak, soalnya adalah dia ingin mencari gradiennya. Gradiennya ini adalah cos 2X berapa turunannya, berarti 2 maju ke depan, kemudian cos turunannya minus sin X 2X, seperti ini, hanya seperti itu. Berarti sekarang sudah bisa kita masukkan berapa absisnya atau X nya. Saya rubah lagi bentuknya menjadi f aksen X minus 2 sin 2X, ini sama saja ya, kalau kalian bingung, Y dan fx itu sama. Kemudian pi per 6, oh ya, pi per 6 berapa? Pi per 6 berarti 180 per 6, hasilnya 30. Jadi pi minus 2 sin 2 kali 30, langsung begitu, sama dengan minus 2 sin 60. Nah sin 60 berapa? Sin 30 kan 1/2, berarti sin 60 1/2 kali 3 kali 1/2 akar 3, hasilnya akan menjadi akar 3. Oke. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 2 sin X tambah 3 di aksis pi per 3. Langsung saja kita turunkan, Y aksen sama dengan berapa? 2 nya tetap, K nya tetap kan, kalau di konstanta rumus Y sama dengan 2 kosin turunannya cos X 3 itu sudah tidak bisa diturunkan karena dia sudah tidak ada. Kemudian tidak terusan kok
F aksen X sama dengan 2 cos X. F aksen V per 3. V per 3 berapa? 60 kan? Berarti 2 cos 60. Cos 60 cos 30 kan 1/2 kali 3 berarti 1/2. Hafal ya, itu harus kalian hafal. Masa saya hafal, kita tidak. Satu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Soalnya adalah Y sama dengan sin X tambah cos X di titik berordinat akar 2 dan terletak di kuadran 1. Nah, saya lupa jelaskan kalau istilah absis sepertinya sih sudah dipelajari dulu waktu SMP kalau diingat gitu. Absis itu X dan ordinat itu Y. Oke, jadi kebetulan yang dua nomor sebelumnya itu kita gunakan yang berabsis, artinya nilai X nya yang diketahui. Nah sekarang nilai ordinatnya di kuadran 1. Sekarang kita tebak itu dulu ya, kuadran 1 yang sebelah sini ya kan, kemudian yang berordinat Y katanya. Oke, Y itu akar 2, nilai Y nya itu akar 2, berarti kalau dirumus dia akan menjadi akar 2 sama dengan sin X tambah cos X. Nah kira-kira X nya berapa, sudutnya berapa yang kalau ditambah hasilnya, kalau nih yang hasilnya itu ada akar 2 nya. Ayo diingat kan, kalau misal akar 3 sudut 30 kan punya 1/2 dan akar 3, sementara yang punya akar 2 itu 45 derajat, dan kebetulan nilainya sin 45 itu sama dengan nilainya sin cos 45, begitu, sama-sama akar 1/2 akar 2. Nah kalau dilogikakan 1/2 tambah 1/2 kan hasilnya 1, maka otomatis hasilnya ini adalah akar 2. Nah ini dia, sudut yang dimaksud adalah 45 derajat. Bisa dipahami maksud saya? Nah ini cuman kebetulan petunjuknya semudah itu gitu loh. Jadi setelah itu saya sudah tahu nilai titiknya adalah 45 derajat. Nah kita cari pertama-tama cari si sudut, bukan gradiennya dulu seperti biasa. Berarti X kan sama dengan berapa? Sin turunannya cos, kemudian cos turunannya minus sin. Nah ini dia selesai, ini gradiennya. Nah kalau kita mau cari titik Fx nya di ordinat tersebut katanya tadi, berarti kita sudah temukan karena kita sudah tahu sudutnya adalah 45 derajat. Jadi F aksen 45 sama dengan cos 45 dikurang sin 45. Nah cos tadi sama 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2, kalau sama kan hasilnya sama dengan 0. Oke? Bisa dong. Oke, selanjutnya Y sama dengan sin X tambah sekan X di titik berabsis V per 3. Nah pertama-tama seperti biasa saya harus bilang sama kalian kalau ini kita harus cari turunan pertamanya. Artinya penguasaan yang paling penting adalah cara menemukan apa turunan dari fungsi tersebut begitu. Kan sudah saya tuliskan di awal kalau rumus pentingnya adalah sin X tambah semuanya itu kalian harus hafal. Jadi yang pertama adalah turunan dari sin X adalah cos, tapi sebenarnya kalau kalian terbiasa mungkin juga akan lebih baik lagi. Sekarang turunannya gampang karena dia itu supaya gampang dihafal ya, turunannya pasti selalu ikut orangnya sih. Sekan X tetap tapi dikali dengan tan X. Nah setelah itu saya sudah memasukkan yang berabsis karena kita sudah temukan turunannya dan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, makanya lanjut saja. F aksen X sama dengan cos X tambah, saya tulis ulang, F aksen V per 3. V per 3 berapa? 60. Berarti berapa? Tambah, bukan tambah ini, tan. Cos 60. Kalau cosnya itu
1/2. Kalau sekannya kan sama dengan seperkos, berarti kebalikannya ini akan menghasilkan 2. Kemudian tan 60 kan sin perkos berarti 1/2 yang di bawah berarti 3, sorry. Kemudian kalau kalian tidak tahu, kalian tidak hafal, silahkan diulang lagi kembali materinya, ada di situ. Insya Allah kalian bisa lihat apa sudut-sudut istimewa ini istilahnya ya, atau kalian lupa. Cos pi per 3 berarti 1/2 tambah tekan 2 kurang kenapa dikurang kali akar 3. Nah ini dia jawabannya. Kalau di pilihan itu adanya 1/2 nya dikeluarkan, berarti di dalam bisa 1 dikurang tambah, supaya bisa dapat ini kan dikali, jadi bisa dapat supaya bisa menjadi 2, 1/2 nya adalah 4 akar 3 ya kan kalau ini dibagi 2 berarti 2 jawabannya. Semoga kalian mengerti. Yang keempat, tan x tambah kosekan x di titik berabsis dan berordinat. Oke, turunan pertamanya, tan itu turunannya apa ya? Sekan pangkat 2x. Sekan pangkat 2x. Sementara turunan dari kosekan adalah minus, minus kosekan x dikali kotangan x. Nah ini sebentar bisa hilang, berarti sekan pangkat 2 dikurang kosekan x betul-betul tulisan kok, dikurang kosekan x dikali kotangan x. Berapa x nya? Pi per 3. Di f aksen pi per 3 sama dengan x. Sekan pangkat 2 pi per 3 dikurang kosekan pi per 3 dikali kotangan pi per 3. Apalagi pi per 3? 60. Sekan 60 seperkos ya, berarti 2. Kosekan berarti sepersin, sin itu 1/2 akar 3, berarti kalau dibalik akan menjadi 2/3 akar 3. Kotangan itu kebalikan dari tan tadi, berarti 1/3 akar 3. Oke, lanjut ya. Sekan pangkat 2 berarti 2 berpangkat 2 dikurang kosekan 2/3 akar 3 dikali 1/3 akar 3. 2 pangkat 2 4 dikurang ini bisa dikali kan, akar 3 dengan akar 3 nya menjadi 3, kemudian habis dengan salah satu 3, paham? Jadi 2/3. Ini kalau dikalikan hasilnya positif, akarnya hilang. Nah 3 nya kita coret dengan yang salah satunya saja, berarti hasilnya 2/3. Ini kita akan kurangkan, berarti samakan dulu penyebutnya. Penyebut 3, 4 kali 3 12 dikurang 2, berarti jawabannya 10/3. Oke dong. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap kalian paham. Kalau kalian belum paham silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih.